Kayaknya udah sering banget nih kita denger laptop Windows yang digadang-gadang sebagai MacBook Air killer, tapi kayak selalu masih ada aja nih kurangnya. Nah, kali ini gapnya makin diperkecil nih sama laptop enteng yang bawa-bawanya nggak perlu pakai eFort ini nih. Wih, laptop apaan tuh bang? Kisi-kisinya laptop ini tuh enteng banget dan ringkas, efisiensinya gila karena pakai arsitektur ARM. Yap, pasti udah pada bisa nebak kalau laptop ini tuh datang dari lini ZenBook-nya Asus. Oke, tapi sebelum gue bahas lebih banyak, bisa pencet tombol subscribe-nya dulu buat yang belum. Atau buat yang pertama kali lihat gue di Best Indotech, kenalin nama gue Anes. Kalau udah kenal, kita lanjut. Dunia perlaptopan makin kesini tuh trennya makin bergeser. Dari yang adu kenceng-kencengan, sekarang karena semua udah pada kenceng-kenceng, arahnya tuh jadi ke efisiensi dan mobilitas. Terutama di segmen laptop thin and light. Asus masih paling konsisten di sini dan selalu jadi yang paling konsisten juga untuk bikin produk-produk yang di luar nalar. Bikin kita mikir, gimana cara bikinnya nih? Itu yang terlintas di kepala gue pas pertama kali gue megang Asus ZenBook A14 ini. Laptop ini tuh super duper enteng, beratnya cuma 899 gram aja yang bikin laptop ini tuh jadi laptop Copilot plus PC teringan di dunia. Ini tuh beratnya udah masuk ke teritori tablet. Bahkan iPad Air M2 13 inci aja kalau dipasangin keyboard case-nya lebih berat dibanding laptop ini. Tapi kalau cuma iPad-nya aja tetap lebih enteng iPad sih di 200 graman. Desainnya tuh minimalis banget, lebih minimalis dibanding ZenBook S14 OLED yang kemarin udah kita cobain juga. Cuma ada tulisan Asus ZenBook aja di center covernya. Clean banget, gue lebih suka yang kayak gini sih dibanding yang ada garis-garisnya kayak kemarin. Coatingnya doff gitu yang bikin enak banget di tangan dan bikin gak gampang kelihatan kotor juga karena ceplakan jari. Nah, materialnya masih pakai material besutan Asus sendiri, yaitu si Seraluminium yang kerasa premium di tangan. Material ini juga diklaim lebih durable terhadap gesekan. Ada dua warna ya buat ZenBook A14 ini, yaitu Iceland Grey yang kita pegang ini dan satu lagi yang Zabriskie Beige. Ports masih mirip sama ZenBook S14 OLED kemarin. Kayaknya ini memang jadi standar seri ZenBook untuk ngasih USB-A dan full size HDMI port, selain dari dua port USB 4 Type-C dan audio jack 3,5 mm. Tapi seandainya kalau dikasih satu USB-C lagi di sebelah kanan ya, bakalan makin pol sih. Jadi bisa ngecharge dari kiri maupun dari kanan. Nah, buka layarnya juga enak banget. Cukup pakai satu jari aja dan feelingnya tuh satisfying gitu. Ini nih yang susah diceritain di video kayak gini. Kalian emang mesti nyobain sendiri. Rasanya ringan, tapi kerasa paten dan solid. Beda dari semua laptop yang udah pernah gue cobain. Rasanya tuh bikin nagih tiap buka tutup laptop ini. Ukuran layarnya ada di 14 inci yang bezelnya lumayan tipis, panelnya IPS yang di coating anti glare yang menurut gue sih bagus untuk bikin pantulan cahaya jadi minim. Di luar negeri sih ada varian OLED-nya, tapi kayaknya nggak masuk ke Indonesia. Rasio layarnya di 16:10 yang mana agak tinggi jadi bagus untuk productivity. Dan resolusinya Full HD yang secara ketajaman sih udah cukup lah untuk 14 inci. Walau kalau lebih tinggi lagi ya makin oke. Tingkat kecerahannya cukup standar di 400 nits, coverage warnanya juga udah 100% sRGB, 78% Adobe RGB, dan 79% DCI-P3. Overall quality di mata sih ini udah oke banget lah kualitasnya. Satu yang gua sayangkan adalah nggak adanya touchscreen di layar laptop ini. Cuma emang setelah gue pencet-pencet layarnya sih emang kayaknya akan lumayan ngeganggu engsel layarnya yang ringan ini nih. Oke, buat kualitas webcamnya sendiri, dia bisa record di 1080p 30 fps yang bisa kalian lihat sendiri nih hasilnya. Kualitasnya dalam bikin skin tone tuh dia cukup natural sih, nggak reddish. Dan frame-nya juga lancar nih, nggak ada frame skipping, aman-aman aja. Jadi cocok lah buat kayak mau Zoom meeting ataupun yang mau live streaming, udah proper lah. Buat audionya sendiri bisa kalian denger gimana suara gue? Coba tulis di kolom komentar kualitasnya kayak gimana. Di bawah layarnya ada keyboard dan trackpad yang secara penggunaan menurut gue udah cukup nyaman. Keyboardnya layout 75%, udah backlit 3 level juga, dan di trackpadnya udah ada shortcut buat brightness dan juga volume audio. Jadi kalian bisa swipe aja di atas atau bawahnya. Plus support juga pastinya untuk gesture. Laptop ini pakai chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon X X12600 yang baru banget dirilis di CES Januari 2025 kemarin. Jujur gua nggak ngerti kenapa penamaannya mesti rumit banget kayak gini, makanya kita sebut Snapdragon X aja lah ya biar lebih simple karena emang ini yang nggak ada embel-embel plus atau elite. Chipset ini bisa dibilang base model di keluarga Snapdragon X Family. Konfigurasinya tuh octa-core alias punya 8 core yang pakai Orion Core yang sama dengan chip HP flagship Snapdragon 8 Elite, walau clock speednya emang agak diturunin dan kemampuan GPU-nya juga di limit.
Jadi emang secara penggunaan gua ngelihat laptop ini cocok buat kalian yang kesehariannya tuh banyak ke word processing, ditambah browse Chrome puluhan tabs, sambil dengerin lagu di background. Gak lupa juga karena chipset ARM ini efisiensi baterainya juga awet banget, yang nanti bakalan kita cek. Meskipun cuma base model di Snapdragon X Family, tapi powernya tuh cukup kencang di benchmark sintetis. Di Geekbench 6, skor single core-nya tuh di 2122, dan multicore-nya di 10440. Yang cuma kalah di single core aja dari chip M2 punya Apple yang sama-sama jalan di arsitektur ARM. Sedangkan di multicore, ZenBook A14 ini punya skor yang lebih baik. Nah, kita masukin juga nih data chip X86 dari Ultra 7 258V dari Intel yang kemarin ada di ZenBook S14 OLED sebagai pembanding. Karena kalau lihat dari skornya aja nih, memang masuknya ke kelas yang mirip-mirip lah, padahal harganya tuh beda jauh. Itu untuk CPU, di tes grafis untuk 3D Mark Firestrike dapat skor 3597. Untuk time SPY yang biasa sayangnya nggak jalan nih, padahal di X Elite kemarin jalan. Jadinya kita pakai time SPY Extreme 4K yang untungnya bisa jalan dan dapetin skor segini. Not bad lah untuk ukuran IGP. Oke, itu di benchmark sintetis. Sekarang kita cobain aja untuk gaming sekalian. Disclaimer dulu nih, ini bukan laptop gaming. Jadi nyobain esports title aja kayak Dota 2 yang ternyata kita dapetin FPS yang masih playable dengan syarat main di grafis fastest aja. Walaupun sebenarnya laptop kayak gini tuh lebih cocok buat main game-game yang ringan aja, kayak Hades misalnya, yang lancar banget, bisa ketahan di 120 fps. Untuk SSD yang dipakai juga udah kenceng nih, dengan read di 6,7 GB per second dan write di 3,6 GB per second, yang bikin booting laptop ini cuma perlu 21 detik aja. Oh ya, untuk akses ke SSD-nya juga masih dibuka ya, jadi nggak ngikutin tren SSD tanam kayak di MacBook. Walau kalau mau upgrade jatuhnya ganti SSD, bukan nambah SSD karena nggak ada slot ekstra. Sektor manajemen daya emang jadi poin paling kuat di laptop ini. Karena ya logikanya arsitektur ARM yang memang awalnya didesain sebagai chip mobile punya konsumsi daya yang lebih rendah kalau dibandingin dengan X86. Gua coba untuk pakai Netflixan dengan kecerahan layar di 100% dan audio di 50%. Sejam pertama cuma turun 9% aja. Lanjut sejam lagi turunnya 10%. Lanjut sejam lagi turunnya 8%. Yang kalau dibandingin sama data ZenBook S14 OLED kemarin, masih lebih irit i14 ini tipis dan cuma kalah dikit aja dari MacBook Air M3 15 inci. Padahal baterai si i14 ini lebih kecil, cuma di 48 Wh aja. Jatuhnya malah lebih irit nggak sih? Sedangkan untuk ngecharge pakai charger 65 watt bawaannya, dari 0% di 30 menit pertama tuh langsung dapat 55%. Sedangkan untuk bener-bener full butuh 1 jam 44 menit. Jadi buat yang perlu satset mau pergi, ngecharge dari 0 sampai 50%-nya itu cuma butuh setengah jaman aja. Oke, recap sedikit. Jadi Asus ZenBook A14 ini tuh yang paling di-highlight pastinya ringan, pakai banget. Kemudian power usage-nya yang super duper efisien dalam chipset Snapdragon X terbaru. Dan secara raw power juga udah cukup kencang untuk day-to-day use. Cocok buat kalian yang punya mobilitas tinggi tapi pengen punya laptop simple buat kerja, browsing, ngetik-ngetik. Dan gue lihat sih terutama buat cewek-cewek cocok juga nih karena warna beige-nya itu juga cakep banget nih. Yang menarik juga menurut gue adalah harganya nih, yang mana dijual di 14.999. Di segmen thin and light ini tuh mungkin lumayan banyak ya opsinya, terutama chip Intel atau AMD. Tapi efisiensi baterainya nggak akan seawet ini. Kalau mau yang awet kayak ZenBook kemarin itu harus nambah banyak di 20 jutaan plus-plus. Ditambah ya, harga 15 juta ini tuh bikin gue makin optimis sama perkembangan laptop ARM berbasis Windows. Ya makin kesini tuh harganya makin terjangkau. Nggak menutup kemungkinan di tahun depan kita bisa ngerasain laptop ARM Windows di 10 jutaan atau bahkan lebih murah lagi. Karena target market laptop ini tuh udah jelas ya, buat orang yang mobile tapi nggak butuh compute power terlalu tinggi, tapi masih bisa jalanin banyak aplikasi satset dan battery life yang panjang. Oke, jadi itu dia opini gue tentang Asus ZenBook A14. Kalau suka bisa kasih jempol, kalau mau diskusi bisa gas ke kolom komentar. Nama gue Anes, kita ketemu lagi di video yang lain. Ciao. Enteng banget coy. Takut kan lu?